Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembicaraan kita pada pertemuan yang lalu, yaitu membicarakan tentang salat sunat yang pelaksanaannya tidak dianjurkan untuk berjamaah. Karena sebagaimana yang sudah kita terangkan yang lalu, bahwa salat sunat yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itu ada salat sunat yang pakai sebab, ada salat sunat yang dia itu pakai waktu. Ada sebab, ada pula yang pakai waktu, ada pula jenis salat sunat yang dia itu tidak ada sebab dan juga tidak ada waktunya. Jadi salat sunat yang kita bicarakan pada pertemuan kita yang lalu itu adalah bagian daripada salat sunat yang pelaksanaannya ada waktu tertentu. Tidak sebab, tidak, tapi ada waktu tertentu. Yang lalu pertama sudah kita bicarakan, yaitu tentang salat witir. Yang di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, pelaksanaan salat witir itu sendiri adalah hukumnya sunat muakkad, sedangkan di kalangan Imam Abu Hanifah, salat witir itu sendiri hukumnya adalah wajib. Malam hari ini kita lanjutkan, yaitu tentang salat sunat jenis yang kedua, yang di dalam pelaksanaannya tidak dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Hasaniyah, yaitu salatul duha, salat duha. Waktu sama salat al-awwabin, salat duha ini disebut juga nama lainnya adalah salat awwabin. Tapi yang populer di dalam kehidupan kita itu bukan salat awwabin, tapi salat duha. Itu yang populer sebutannya. Namun nama lain tadi adalah salat awwabin. Tentang keutamaan dan keistimewaan dari salat duha ini sendiri, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadis menjelaskan. Di antara hadis-hadis yang disebutkan bersumber dari Rasulullah itu adalah man hafaza ala syuf'atid duha ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Kata Rasul, siapa yang menjaga salat duha, artinya setiap hari, sama seperti salat fardu. Kalau salat fardu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan hafizu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dalam ayat itu hafizu ala salawat, jagalah semua salat. Yang dimaksud itu adalah salat fardu. Artinya bila kita menjaga pelaksanaan salat yang 5 waktu itu dengan baik, maka nanti salat itu pun akan menjaga kita, memberikan kesaksian kehadapan Allah atas diri kita yang menjaga atau yang memelihara pelaksanaan salat 5 waktu itu dengan baik. Ini dalam salat sunat duha ini Rasulullah menegaskan man hafaza ala syuf'atid duha. Ya, itu jelas ya. Rasulullah menyebutkan syuf'atid duha. Siapa yang menjaga dengan baik salat duha itu, ghufirat lahu dzunubuhum, akan diampuni semua dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya itu bagaikan buih di lautan. Bagaikan buih di lautan. Tapi yang dimaksud dengan dosanya apa? Adalah merupakan jenis daripada dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar itu menuntut seseorang itu untuk bertaubat dengan taubatan nasuha agar terlepas dari dosa-dosa besar yang pernah dilakukan oleh seseorang. Tapi kalau jenis dosa kecil, maka Rasulullah menegaskan siapa yang memelihara dan menjaga pelaksanaan salat duha itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosa-dosa kecilnya itu bagaikan buih di lautan. Dalam hadis yang berikutnya, man shollat duha raka'ataini lam yuktab minal ghafilin, kata Rasulullah, siapa yang mengerjakan salat duha 2 rakaat. Itu paling sedikit. Siapa yang mengerjakan salat duha 2 rakaat tidak akan ditulis dalam daftar golongan orang-orang yang lalai. Itu pilihan kita. Jadi siapa saja yang dia itu, kata Rasulullah, yang mengerjakan atau melaksanakan salat duha itu 2 rakaat, 2 aja. Ya, itu minimalnya, jumlah minimalnya. Maka orang tersebut, kata Rasulullah,
tidak dicantumkan namanya di dalam daftar orang-orang yang lalai. Ya. La yuhafizu ala salatid duha illa awwab. Dalam hadis berikutnya Rasulullah menegaskan, tidak ada yang menjaga atau tidak ada yang memelihara dengan baik pelaksanaan salat duha itu kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi orang-orang yang selalu menjaga pelaksanaan sholat duha itu dengan baik, itu tandanya kata Rasulullah adalah orang-orang yang sudah senang, suka kembali kepada Allah. Tak ada yang lain, tidak. Itu tanda orang yang senang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di dalam hadis yang lain disebutkan bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Abu Hurairah. Qala, kata Abu Hurairah, "Ausani khalili bisalasin." Aku mendapat wasiat dari kekasihku 3 perkara, kata Abu Hurairah. Aku mendapat wasiat dari kekasihku 3 perkara. Pertama, siyami salasati ayyamin min kulli syahr. Berpuasa 3 hari di setiap bulan. Berpuasa 3 hari di setiap bulan. Itu wasiat yang pertama. Kalau wasiat nih bahasa kita nih pesan kebaikan. Seseorang yang berpesan tentang kebaikan terhadap orang lain disebut namanya wasiat lah tuh. Sehingga kalau misalkan ada orang-orang yang dia itu meninggalkan wasiat, ya, ketika dia menjelang kematiannya, maka wasiat itu haruslah merupakan wasiat atau pesan kebaikan. Baik-baik kalian besok ya. Tak usah kalian bertengkar-tengkar. Nah, itu pesan. Itu wasiat lah nama itu. Jadi tentu karena ini adalah merupakan wasiat dari Rasulullah kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah bilang, ya, kalau bahasa kitanya Rasulullah telah berpesan kebaikan kepadaku dengan 3 perkara. Pertamanya itu adalah puasa 3 hari setiap bulan. Tiap bulan tuh. Tiap bulan 3 hari, tiap bulan 3 hari. Puasa yang mana? Misalnya kita mau awal bulan, mau tengah, pertengahan, atau mau di akhir. Awal, di pertengahan, atau di akhir gitu ya. Pokoknya setiap bulan itu, kata Abu Hurairah, ya, berpuasa dengan 3 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, waraqatait duha. Mengerjakan 2 rakaat dari sholat duha. Tak banyak-banyak ini. Ya, waraqatait duha, mengerjakan 2 rakaat dari sholat duha. Itu wasiat yang kedua. Sehingga ini tidak memberatkan bagi siapapun untuk mengerjakannya. Kalau konsep tadi, misalkan ada ibu-ibu ya, ibu-ibu aja. Kalau ibu-ibu itu misalkan ada yang terhutang dari pelaksanaan ibadah puasa wajib, kalau berdasarkan konsep Rasulullah ini tadi, ya 3 hari aja dalam 1 bulan, misalkan ada seorang ibu, ya tidak berpuasa 1 bulan selama Ramadan itu, katakanlah 1 bulan Ramadan itu jumlahnya 30 hari. Kalau konsep ini dipakai berdasarkan dari konsep Rasulullah ini tadi, jadi ibu-ibu itu bisa menuntaskan dan menyelesaikan puasa Ramadan yang terhutang itu dengan wasiatnya ini, dengan wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. 3 hari dalam 1 bulan. Jadi kalau 1 bulan 3 hari, 10 bulan kan tuntas kan? Ya, 3 hari, 3 hari, 3 hari. Sebulan 3 hari, bulan kedua 3 hari, 6. Bulan ketiga 3 hari. Jadi kalau ini aja diikuti gitu ya oleh ibu-ibu yang misalkan tidak dapat berpuasa Ramadan selama 1 bulan penuh, katakan seperti itulah contohnya.